Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali wa Sayyibu Syarha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayna fa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil dari 50 20 yang akan kita bicarakan ini menjadi lawan dari 20 yang pertama. Lawan itu maknanya adalah mutlaqul manafi, yaitu tetapnya perkara yang berlawanan atau bertolak belakang atau meniadakan perkara yang lain. Dzidul al-adam, dzidul wujud. Adam adalah lawannya sifat wujud, artinya kebalikan dari wujud atau tidak adanya wujud, maka disebut Adam. Adam atau sebagai zid ini secara bahasa ya. Sudah kita sampaikan kemarin. Secara bahasa, kalau secara istilah apa? Musawi atau apa? Akhasu min nakidihi, lebih khusus dari nakidnya, karena nakidnya wujud itulah wujuda. La wujuda itu bisa amrun, ibarah, bisa fa'al, bisa adam. Maka ketika ditetapkan la wujuda itu bermakna adam, itu maknanya dikhususkan. Wasani al-hudus, lawannya adalah hudus, yaitu baru. Maka baru disebut lawannya qidam juga secara bahasa. Secara istilah hudus dan qidam adalah nakid. La qidama itu maknanya hudus, sama dengan hudus. Ngomong Allah tidak qidam, maknanya ya pasti hudus. Kenapa? Karena tidak ada tengah-tengah antara qidam dan hudus. Kalau antara wujud dan adam ada lainnya, bisa hal, bisa amrun, ibarah. Ngomong tidak wujud itu belum pasti adam. Sesuatu itu bukan wujud, kayak apa? Sifat makna ya, bukan sifat wujudi, tapi ya bukan adam juga. Qidam bako, amrun ibarah, ya bukan wujudi, tapi ya bukan adam juga. Jadi ngomong tidak wujud itu belum pasti
Adam. Nah, ketika ditetapkan tidak wujud itu Adam, itu maknanya dikhususkan dari nakitnya. Begitupun kalau Qidam dan Hudus ini enggak ada tengah-tengah, maka kalau enggak Qidam maka sama dengan Hudus. Begitupun adzalisa yang ketiga, al-fana'u dzidul baqa. Tidak baqa itu sama dengan fana. Mustahil Allah itu fana. Apa maknanya fana? Turul Adam, disusul oleh Adam. Fana itu apa? Sesuatu yang tersusul oleh tiada. Artinya wujudnya tersusul oleh tiada atau tergantikan oleh tiada, maka disebut fana. Nah, Allah itu mustahil wujudnya tersusul oleh tiada. Maka ini mustahil fana bagi Allah. Fana menjadi zidnya baqa. Rabi'ah yang keempat, al-mumatsalah lil hawadis dzidul mukhalafah. Mumatsalah menjadi lawannya mukhalafah. Ini juga lawan secara bahasa. Secara aslinya adalah nakid. Terus wal khamisah yang kelima apa? Ikhtiyaju ila mahallin, butuh kepada tempat. Maka tempat di sini adalah maknanya ai adzat, bukan tempat yang sudah dibahas dalam maknanya mukhalafah. Adzati yaqumu biha, zat yang mana dia berdiri pada zat tersebut. Maka kalau dia berdiri pada zat namanya apa? Sifat. Maka mustahil Allah itu sifat. Au ila mukhassisin, dan mustahil Allah butuh kepada mukhassis ay mujid, atau yang menciptakan. Kenapa? Karena sudah dibahas dalam masalah qidam. Maka Allah tidak mungkin butuh kepada mujid yang menciptakan, karena akan jadinya baru kalau butuh kepada mujid. Ta'ala Allah min dzalika, Maha suci Allah dari yang demikian. Wa hadza dzidul qiyamuhu binafsih. Wasadisa yang keenam at-ta'addud, yaitu ta'addud bermakna at-tarkib, maknanya tersusun fi dzat atau sifat atau wujudin nadzir fi dzat atau sifat awil af'al. Maka ta'addud ini memasukkan 5 penafian, yaitu memustahilkan tersusun pada zat, tersusun pada sifat, memustahilkan ada yang menyamai pada zat dan menyamai pada sifat, kemudian yang menyamai pada perbuatan. Jadi 5 yang ditolak, yang menjadi lawannya makna wahdaniyah. Terus wasabi'ah yang ke wasadisah. Kemudian wasabi'ah yang ketujuh adalah al-ajzu, mustahilnya Allah itu lemah. Wa dzidul qudrat, ini dzidnya qudrat. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma minal mumkinat. Mustahil Allah itu lemah dari menciptakan satu perkara yang mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa diciptakan oleh Allah asalkan perkaranya mungkin terjadi. Kalau perkaranya nggak mungkin terjadi, maka tidak menjadi lemah bagi Allah. Kalau perkaranya itu sesuatu yang
tidak mungkin terjadi, dikatakan Allah itu enggak bisa bikin yang mustahil, maka tidak termasuk kategori lemah gitu. Karena mustahil itu bukan masuk kerjanya kodrat. Jadi ajaz ini dikatakan lemah apabila tidak bisa menciptakan satu perkara yang mungkin terjadi. Jadi harus dibatasin ini. Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan segalanya, maksudnya segala yang mungkin terjadi, bukan segala itu maknanya wajib, mustahil atau jaiz, segala yang mungkin. Terus wasamina yang ke 8 al-karoha, yaitu mustahilnya Allah karohah. Karohah di sini maknanya karohah menurut akli, bukan karohah menurut syar'i. Kalau karohah menurut syar'i maknanya adalah tidak suka atau benci. Ini seperti terjemahan yang ada di sini. Ini banyak yang keliru terjemahannya karena kadang mengartikannya hanya pakai kamus, tidak pakai ilmu yang dipelajari dalam ilmu tauhid. Terus zidul iradah adalah zidnya, iradah lawannya iradah. Fayastahilu alaihi ta'ala ayyujada syai'an minal alam ma'akaroha. Mustahil Allah menciptakan alam dengan keadaan karoha, maknanya tidak adamu iradatihi, tidak atas kehendaknya sendiri. Artinya menciptakan sesuatu atas elat atau menciptakan sesuatu atas tob'i, jadi bukan atas kehendaknya sendiri, ini mustahil. Fal mawjudatul mumkinat aujahahallahu ta'ala bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Maka segala perkara yang wujudnya mumkinat itu diciptakan oleh Allah atas kehendaknya sendiri dan pilihannya Allah. Wa yukhadhu min wujubil iradati ta'ala anna wujudal makhluqat laisa bitariqi ta'lil wala bitariqi tab'i. Maka Allah itu menciptakan bukan atas jalan elat dan bukan atas jalan tab'i. Maknanya kalau elat ya bukan atas kehendaknya sendiri, kalau tab'i juga bukan atas kehendaknya sendiri. Ini sering kali nih. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah anal maujuda bi tariqil ta'lil kullama wujidat illatu wujidat ghaira wujida min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar. Apa sih fi'il illat itu? Fi'il illat itu adalah wujudnya sesuatu itu memunculkan wujud yang lainnya tanpa adanya halangan atau adanya ketergantungan pada sesuatu. Seperti apa? Kaharakatil khatim, seperti geraknya cincin. Kaharakatil usbu' fa innaha illatun li harakatil khatim, seperti geraknya apa? Jari menjadi elat, menjadi penyebab munculnya gerakan cincin. Mata wujidat, apabila muncul geraknya jari, wujidat tsaniyah, muncul geraknya cincin min ghairi tawaqquf ala syai'in akhar, tanpa adanya ketergantungan pada sesuatu yang lain. Jarinya gerak, cincinnya gerak, tangannya gerak, bajunya gerak. Ini namanya munculnya tanpa adanya persyaratan. Kalau muncul gerak tangan, pasti muncul gerak
baju kalau di situ ada bajunya. Jadi munculnya bukan atas kehendaknya tangan. Tangan enggak menghendaki cincin gerak, juga cincinnya gerak. Ya kamu jalan keluar rumah, kamu bergerak, yang mau gerak kamu gerakkan ya badan kamu pengen keluar, tapi cincinnya ikut gerak, sepatunya ikut gerak, tasnya ikut gerak, padahal enggak kamu kehendaki tapi ikut gerak. Maka munculnya gerak sesuatu menimbulkan geraknya yang lain. Ini fi'il elat begitu. Wa annal mawjudu bi tariqi tab'i, adapun wujudnya sesuatu dengan jalan fi'il toba itu adalah yatawaqqafu, wujudnya sesuatu, adanya sesuatu memunculkan wujudnya sesuatu yang lain bi tariqi tab'i yatawaqqafu ala syartin, dengan adanya ketergantungan kepada sebuah persyaratan, dan harus pula dengan intifa umane, hilangnya penghalang. Seperti apa? Kanari, seperti wujudnya api. Fa innaha la yakhluqu illa bisyartin, kecuali adanya persyaratan. Apa? Al-mumasatun, yaitu al-mumasatul khatabi, yaitu tersentuhnya dengan kayu bakar. Kamu nyalain korek, apinya keluar. Kalau api keluar pasti membakar enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ini untuk membakar perlu persyaratan apa? Harus ditempelkan, disentuhkan dengan sesuatu. Beda sama geraknya tangan, geraknya jari. Ketika geraknya muncul, maka yang lain ikut muncul tanpa butuh persyaratan lagi. Tapi kalau api, kamu korek, kamu nyalain, apinya muncul, maka munculnya api belum memunculkan terbakar. Kenapa? Karena butuh persyaratan. Apa itu? Ditempelkan. Selain ditempelkan, masih butuh lagi apa? Wantifaul balal, yaitu hilangnya basah. Alladzi huwa mane, yang mana itu sebagai penghalang min ikhraqiha, dari terbakarnya kayu bakar. Panaru takhruqu bi tabi'atiha indal qailina bi tabi'atih la'anahumullah, yang mana mereka yang meyakini seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, yang mengatakan api itu membakar karena tabiatnya. Cincin itu geraknya tangan menggerakkan cincin karena elatnya, tanpa lagi diciptakan atas kehendak Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat. Artinya laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Wal haq, adapun yang benar, annallaha ta'ala yakhluqul ikhraq fil khatabi indal mumasatihi. Yang benar adalah yang menciptakan terbakar, adalah Allah, dan menciptakannya itu atas pilihannya. Bagaimana Allah memilih kayu terbakar? Allah memilih kayu itu dibakar dengan menggandengkan dengan api. Ketika disentuhkan dengan api, bersamaan tersentuh, Allah jadikan kayu itu terbakar. Bukan ketika tersentuh dengan api, kekuatan api membakar kayu, bukan. Maka kemarin ada berapa kesimpulan kan? Kalau sampai meyakini api itu yang membakar kayu dari dirinya sendiri,
atas ela, atas tabiatnya, maka hukumnya kafir. Kalau mengatakan api itu membakar kayu dengan kekuatan yang Allah titipkan pada dirinya api, maka ini fasik, rusak imannya, hukumnya berdosa. Kalau api membakar kayu dengan pergandengan diciptakan langsung oleh Allah terbakarnya, maka ini akidah keyakinan yang selamat. Artinya meyakini Allah menciptakan api atas kehendaknya dan menciptakan terbakar atas kehendaknya sendiri. Hanya keduanya digandengkan. Boleh pula gandengan itu dipisahkan, bukan dengan menitipkan kekuatan, tapi dengan menggandengkan. Diciptakan api, diciptakan pula terbakar, hingga kekuatan yang ada pada dirinya api itu enggak bisa menimbulkan apa-apa kalau tidak bersamaan diciptakan terbakar oleh Allah. Ini adalah keyakinan yang benar. Kama yahlukul harakatil khatim, sebagaimana Allah menciptakan geraknya cincin, inda wujudi harakatil usbu, sebagaimana bersamaan dengan geraknya si jari. Ketika jari gerak, maka cincin digerakkan, dua-duanya diciptakan. Sebagaimana kita kemarin bicara, kalau Allah menciptakan kudrat, maka menciptakan pula qadira, namanya apa? Elat. Jadi Allah menggandengkan. Allah menciptakan geraknya jari, maka Allah menciptakan geraknya cincin bersamaan, bukan geraknya jari yang menggerakkan cincin, tapi di situ ada dua gerak, dan gerak itu dua-duanya diciptakan Allah. Geraknya jari diciptakan, geraknya cincin juga diciptakan. Ala wujud li syai'in bita'lil, maka tidaklah wujud sesuatu itu dengan fi'il ta'lil, elat, wala bitab'i, dan bukan dengan fi'il toba. Kenapa? Karena keduanya fi'il yang tidak adanya kehendak, hilangnya iradah. Artinya menciptakan bukan atas kehendaknya sendiri, tapi dengan ta'lil atau dengan tab'i, maka ini mustahil. Bikhilafil qailina lidzalika, beda dengan pendapatnya orang-orang yang menyatakan ada fi'il ta'lil dan ada fi'il tab'i. Kalau kita adanya adalah pergan dengan ta'lil dan tab'i, tidak menimbulkan asar apapun, tapi keduanya diciptakan oleh Allah. Yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna illatun fil alam, maka Allah itu wujudnya Allah mustahil menjadi elat pada wujudnya si alam. Nasya'a anhu bi ghairi ikhtiyarihi, yang mana alam muncul karena wujudnya Allah. Allah itu wujud, maka dengan elatnya memunculkan alam. Sama saya ngomong Allah wujud, otomatis alam itu ada, berarti bukan atas kehendaknya, bukan atas pilihannya, maka ini mustahil wujudnya Allah menjadi elat pada wujudnya si alam. Au yakuna bi tabi'atin, atau dengan tabi'ah, atau dengan tabiatnya Allah itu mewujudkan alam, ini juga mustahil. Bi tabi'atihi tanazu ta'ala andalika wa ta'ala aluwan kabira, maka mustahil keduanya. Mustahil Allah itu menjadi tabiat, mustahil Allah itu menjadi elat. Kalau Allah menciptakan dengan tabiat, bagaimana dengan menghilangkan adanya mane? Kalau sudah enggak ada mane, berarti
sesuatu itu akan muncul secara otomatis. Artinya wujudnya Allah itu memunculkan wujud yang lain secara tabiat atau secara ilat, maka ini mustahil karena bukan atas kehendaknya sendiri. Kalau wujudnya Allah itu mewujudkan yang lain, berarti yang meniadakan siapa? Kalau api itu memunculkan terbakar dari dirinya, nanti yang bisa mematikan api siapa? Yang bisa mematikan terbakar? Adanya mana? Adanya air. Kalau airnya nggak ada, ya berarti nyala terus gitu. Nah, kalau wujudnya Allah mewujudkan alam tanpa adanya penghalang, berarti ya wujud terus alam ini. Tapi nyatanya alam mengalami mengalami wujud, berarti Allah memunculkan alam bukan atas tabiatnya tapi atas pilihannya. Mau diwujudkan ya boleh, mau ditiadakan juga boleh. Jadi hati-hati atas pendapat yang mengatakan Allah itu menjadi elat atau menjadi toba bagi wujudnya sesuatu. Terus watasiatu yang ke-9 al-jahlu, mustahil Allah itu bodoh. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu bimumkinin minal mumkinati. Mustahil Allah itu bodoh dari tidak mengetahui satu pun dari perkara mungkin. Allah nggak ngerti satu pun, artinya berarti nggak tahu semua, mustahil. Nggak tahu satu saja juga mustahil. Sawaun kanat basiton, baik itu bodohnya itu basit. Bodoh basit itu bodoh apa? Bodoh yang murni, bodoh yang asli. Artinya dia memang betul-betul tidak tahu sesuatu. Bahwa adamul ilmi bisyai'in, itu tidak mengetahui sesuatu sama sekali, sudah nggak tahu. Ditanya korek itu apa, nggak ngerti saya. Ditanya alam itu apa, nggak ngerti saya. Memang nggak ngerti sesuatu, namanya bodohnya apa? Basit. Au murakaban, atau bodohnya itu bodoh yang murakab, tersusun. Ya, ada bodoh yang asli, ada bodoh yang double, bodohnya rombongan, bodohnya bertingkat atau meningkat. Bodoh kok meningkat? Kalau pinter meningkat mending, ini bodoh meningkat. Gimana bodoh yang meningkat itu? Wa idraku syai', menemukan sesuatu ala khilafi ma huwa alaih, yang mana yang dipahaminya berbeda dengan kenyataan. Ada daun dikira duit, namanya apa? Namanya apa itu? Murakkab. Bodohnya murakkab itu maksudnya. Bodohnya tersusun, bukan Tuhan disangka sebagai Tuhan, berarti bodohnya murakkab. Artinya dia mengetahui sesuatu dengan keadaan yang tidak sesuai pada kenyataan. Nah, dari mana murakkabnya? Murakkabnya dari arah yang pertama, dia tidak mengetahui sesuatu dengan benar. Wong bukan Tuhan dikira Tuhan, berarti dia tidak mengetahui sesuatu dengan benar, berarti bodoh. Nah, yang kedua bodohnya apa? Yang kedua bodohnya dirinya tidak tahu kalau dirinya adalah orang yang bodoh. Itu namanya bodohnya double. Kalau yang basit gimana? Dia tidak tahu sesuatu, tapi dia tahu dirinya nggak tahu gitu loh. Hingga dia nggak sok tahu, nggak ditanya alam itu apa? Wah, alam itu adalah ini, padahal ngarang sendiri, nggak begitu.
Tanya alam itu apa? Nggak tahu saya. Memang dia sadar, memang saya nggak tahu, sadar, tahu. Berarti bodohnya cuma satu, nggak tahu tentang sesuatu. Nah kalau yang murokab nggak tahu tentang sesuatu dan nggak tahu dirinya nggak tahu. Nah, orang yang murokab ini paling susah diajak ngomong. Lah wong sok tahu sih. Dia merasa sudah tahu. Hingga ketika kamu kasih tahu, wah saya udah tahu. Padahal yang diketahuinya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya murokab. Bodohnya double. Maka Allah mustahil tidak mengetahuinya baik dengan basit. Allah itu nggak tahu sesuatu sama sekali, mustahil. Atau Allah tahu tapi salah tahunya. Oh, Fir'aun itu disangka oleh Allah mukmin gitu. Padahal Fir'aun kafir, mustahil. Berarti Allah tidak tahu sesuatu dengan nyata. Taunya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka mustahil yang demikian. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ghaflatu wa dhuhulu wa wazidul ilmi. Dan mustahil pula Allah Ta'ala itu ghaflah, lupa, wa dhuhul adalah lalai. Mustahil lalai, mustahil lupa. Kalau Allah lalai bagaimana? Kalau Allah lalai bagaimana? Kalau Allah lalai pada sesuatu, maka sesuatu itu tidak bisa diciptakan. Gitu. Oh, lupa sih gimana mau bikin? Saya lupa janjian, berangkat nggak? Ya nggak berangkat. Jadi menghalangi fi'lul iradah, menghalangi fi'lul qudrah. Tapi dengan sabab hilangnya ilmu itu kan kemarin bicarakan bagian dari fi'il taktir yang menjadi paketnya fi'il taktir. Harus ada kudrat, harus ada iradat, harus ada ilmu. Lah kalau dia lupa, maka hilangnya ilmu hingga jadi penghalang kudrat dan iradatnya. Sama dengan zuhul atau ghuful atau ghaflah. Apa bedanya sih zuhul, lalai atau lupa? Ada yang mengatakan lalai itu sebentar kemudian ingat lagi. Ada yang lupanya terus lama, perlu diingatkan oleh orang lain. Kalau nggak diingatkan nggak ingat gitu. Ada yang mengelalai, ada yang ngomong lupa. Ini dua-duanya juga mustahil bagi Allah. Kenapa? Menjadi penghalang iradah, menjadi penghalangnya kudrat dengan sebab hilangnya ilmu. Tapi kalau bodoh tadi, Allah kok bodoh, nggak tahu tentang sesuatu, masih bisa bikin nggak? Bisa, tapi bikinnya salah, gitu dong. Mau bikin gorengan pakainya batu namanya, ya bisa bikin, tapi jadinya salah, lu makan dah tuh. Atau Allah bikinnya dengan fi'il, dengan apa? Dengan juhul murokab, ya sama, bisa terjadi tapi salah yang terjadi. Nah, Allah mustahil menciptakan sesuatu salah, bagaimana? Berarti tidak adanya pengetahuan. Berarti Allah sesuatu yang baru, yang pengetahuannya perlu ditambahkan, pengetahuannya perlu belajar. Ini mustahil. Buktinya mana? Buktinya ya ini alam ini yang tercipta dengan rapi, tercipta dengan teratur. Coba kamu pandang bagaimana keadaannya nyamuk. Nyamuk itu sudah mengagungkan, menakjubkan, yang luar biasa penciptaan nyamuk itu. Menunjukkan yang bikin pasti ilmu. Mustahil juhul basit dan mustahil juhul murokab. Maka ini adalah yang dua menjadi lawannya ilmu secara langsung, yang kedua lagi menjadi
penghalangnya irodah dengan sebab hilangnya ilmu. Kemudian wala asyirah yang ke-10, al mautu, mustahil Allah itu maut, wa wazidul hayat, maka itu lawannya dari sifat hayat. Allah itu mustahil hidupnya itu tidak selama-lamanya. Mustahil hidupnya Allah itu fana. Mustahil hidupnya Allah itu bisa berakhir. Kenapa? Karena Allah hidupnya tidak dengan gandengan sesuatu, maka hidupnya enggak berakhir. Kalau yang lain hidupnya bergandengan dengan sesuatu, maka bisa berakhir. Mustahil Allah itu maut. Wal hadiyata asyar yang ke-11 adalah as-samamu wa wadiddu sam'i, yaitu tuli, lawannya dari mendengar. Mustahil Allah tuli, artinya mustahil Allah tidak mendengar satu perkara yang wujud. Satu perkara wujud kok Allah enggak dengar, maka hukumnya apa? Mustahil. Beda sama kita. Kalau kita dengar satu suara saja sudah dianggap dengar. Kalau Allah tidak dengar satu suara saja dianggap tuli gitu loh. Karena Allah itu pendengarannya harus menyeluruh kepada semua yang ada. Begitupun ilmu. Kita ini asal tahu satu pengetahuan sudah disebut ilmu. Orang pinter nih, walaupun cuma tahu goreng tempe namanya, pinter loh dia. Pinter apa? Pinter goreng tempe. Yang lain nggak bisa, tetap disebut pinter. Kalau Allah tidak tahu satu saja disebut bodoh. Atau taunya salah, maka disebut bodoh. Yang lain tahu, tapi hal ini satu nggak tahu, maka bodoh. Mustahil yang demikian bagi Allah. Begitupun mendengar, Allah nggak mendengar satu saja, maka disebut tuli. Tsaniyata asyar al-ama wa ziddul basar, yang ke-12 adalah buta, artinya tidak melihat satu perkara, apalagi nggak melihat seluruh perkara. Allah nggak lihat satu wujud saja, maka disebut buta. Sebaliknya kita lihat satu wujud aja disebut melihat. Karena melihatnya Allah harus menyeluruh pada semua yang wujud. Wasalisata asyar al-kharsu, dan yang ke-13 adalah diam atau bisu, al-bakmun atau al-khirsun, yaitu cacat. Fi makna al-bakmu, maknanya adalah al-bakmu atau bisu. Wa wadidul kalam, maka ini mustahil bagi Allah. Kalau Allah itu bisu, artinya nggak bisa menginformasikan sesuatu, nggak bisa menunjukkan sesuatu. Atau kalau disebut diam gimana? Boleh nggak Allah diam? Boleh nggak Allah diam? Boleh nggak? Kalau diam yang maknanya dari sifat yang wajib berhenti berbicara sifat yang wajib, maka mustahil. Karena sifatnya Allah itu enggak berhenti. Sifatnya Allah itu enggak ada diamnya. Sifat wajib itu enggak boleh diam. Kalau diam maka hilang sifat kalamnya. Sifat kalam yang wajib itu ya enggak pernah diam. Ngomong terus ya enggak, mau ngomongnya satu. Bukan ngomong terus, ngomongnya banyak kalau terus-terusan. Allah ngomongnya bukan terus tapi satu, maka mustahil diem. Lah diem yang boleh maknanya apa? Diem yang boleh maknanya Allah tidak memberikan perintah dan larangan gitu loh. Diem dari syar'i, maknanya diem dari memberikan perintah dan
larangan. Seperti dalam berita Al-Quran, hadis dikatakan nanti di akhirat pada alam mahsyar manusia akan diletakkan di alam mahsyar selama 1000 tahun dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka selama 1000 tahun. Allah akan diem. Apa maknanya diem? Bukan hilangnya sifat kalam, bukan. Maknanya diem itu tidak memberikan perintah dan larangan gitu. Jadi kamu didiemin aja, maknanya apa? Enggak dikasih perintah, enggak dikasih larangan. Maka kalau maknanya diem yang demikian itu boleh bagi Allah, karena memberikan perintah hukumnya apa? Allah ngasih perintah hukumnya wajib apa jaiz? Jaiz. Kalau Allah kalam hukumnya apa? Wajib. Jadi yang mustahil itu diem dari sifat kalamnya, bukan diem dari memberikan perintah atau larangan. Kalau itu hukumnya kan jaiz. Jadi pisahkan ini antara diem dan bisu. Diem pada sifat fi'il dan diem pada sifat wujudinya. Kalau pada sifat wujudinya mustahil. Terus Rabi'ata asyar yang ke 15, kaunu ta'ala ajizan, adanya Allah itu ajizan, yaitu yang lemah. Wadzidu kauni ta'ala qadiron, yang jadi lawannya apa? Qadiron. Mustahil Allah itu yang lemah. Kalau qadiron lazim dengan apa? Kudrat. Kalau ada qadiron maka pasti atau lazim dengan sifat kudrat. Nah, kalau sifat kudratnya enggak ada, maka yang muncul apa? Ajiz. Kalau adanya ajiz berarti Allah itu yang ajiz atau ajizan, maka ini mustahil. Karena kalau ada sifat ajizan pada Allah, maka berarti akan lazim dengan ajiz, maka hilangnya sifat kudrat, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisata asyar kaunu ta'ala karihan, mustahil Allah itu apa? Karihan. Wadidu kauni ta'ala muridan, lawannya muridan. Muridan lazim dengan apa? Irada. Kalau hilangnya irada maka muncul karoha. Kalau Allah karoha maka akan punya lazim karihan. Jadi karihan ini muncul dari tidak adanya irada, tapi adanya apa? Karohatun, maka ini mustahil bagi Allah. Wasadisata asyar, sifat yang ke 16, kaunu ta'ala jahilan, adanya Allah adalah jahilan, zat yang bodoh. Wadzidu kauni ta'ala aliman, maka lawan dari aliman. Kalau adanya aliman lazim dengan apa? Ilmu. Kalau hilangnya ilmu maka juhul. Kalau dia juhul maka lazim pula dengan jahilan. Asabi'ata asyar kaunu ta'ala mayitan, yang ke-17 Allah mustahil maut. Mayitan. Wadzidu kauni ta'ala hayyan. Hayyan lazim dengan hayat. Kalau hilangnya hayat maka akan muncul mayit. Maka kalau mayit lazim dengan keadaannya disebut mayitan. Maka Allah mustahil bersifat mayitan, karena akan menghilangkan sifat hayyan yang lazim dengan hayat. Terus Wathaminata asyara kaunu ta'ala asamma wa wadzidu kaunu ta'ala sami'an. Tuli, yang tuli, maka lawannya yang mendengar. Kalau Allah itu yang mendengar, maka dia punya sifat mendengar. Kalau hilang mendengarnya maka akan jadinya
tuli. Kalau dia punya sifat tuli disebut dia yang tuli, maka yang tuli bagi Allah ini mustahil. Wa tasi'ata asyar, yang ke-19 qaulu ta'ala a'ma, yaitu yang buta. Wa zidu qauli ta'ala basiran, lawannya dari yang melihat. Yang melihat karena punya sifat lazim dengan sifat melihat. Kalau enggak ada sifat melihat maka akan jadinya apa? Buta. Kalau Allah punya sifat buta maka disebut dia yang buta. Ini mustahil bagi Allah. Terus al-ishrun, yang ke-20 qaulu ta'ala abkama, yaitu Allah bisu. Wa fi ma'nahu al-khartu, yang maknanya adalah al-khirsun. Wa zidu qauli ta'ala mutakalliman, ini lawan dari Allah itu apa? Mutakallim, disebut yang berbicara. Allah disebut yang berbicara karena lazim punya sifat bicara. Kalau hilang sifat bicaranya maka akan jadinya bisu, atau diam pada sifat zatnya, sifat ma'aninya, maknanya sifat kalamnya, maka ini mustahil. Akan jadinya Allah itu nanti apa? Disebut apa? Abkama. Kulluha mustahilatun alaihi ta'ala fadil isyrun, maka yang 20 ini kulluha semuanya itu, jadi semua yang isyrun itu adalah mustahilatun, perkara yang mustahil bagi Allah. Artinya tidak akan pernah ditemukan wujudnya. Mustahil apa? Tidak akan ditemukan wujudnya, itu namanya mustahil. Kalau enggak ditemukan adamnya, namanya apa? Wajib. Kalau enggak ditemukan wujudnya, mustahil. Kalau boleh ditemu wujudnya, boleh ditemu adamnya bergantian, jaiz. Ini penting masih ini, jangan sampai lupa tentang wajib, mustahil, jaiz. Karena ini jadi pokok utama wajib, mustahil, jaiz nih. Kemudian wa'lam anna dalila kulli wahidin minal ishrin al-wajibati tuthbituha lahu ta'ala wa yabqi anhu diddaha wa adillatu sab'il ma'ani ya adillatu sab'il ma'nawiyah. Maka ketahuilah bahwa dalil setiap dari satu-satunya sifat yang 20, maka itu adalah menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan menafikan lawannya. Jadi dalilnya ya cukup satu yang sudah kita bicarakan pada sifat yang apa? Yang dalilnya dibicarakan di mana kemarin? Dalilnya dari sifat yang 20 dibicarakan di mana kemarin? Dalilnya sifat yang 20 dibicarakan di tiap-tiap sifat yang wajib. Wujud dalil, qidam dalil, baqo dalil. Maka yang 20 mustahil ini enggak didalili lagi. Kenapa? Karena dalil yang pada sifat wajib itu juga menolak sifat yang mustahilnya gitu. Jadi mendalili Allah itu wajib wujud, maka juga mendalili Allah mustahil adam gitu.
Mendalili Allah itu wajib qidam, mendalili pula Allah mustahil kudus. Wa adillatu sab'il ma'ani, dan dalilnya 7 sifat ma'ani ya adillatu sab'il ma'nawiyah, dalilnya pula 7 sifat ma'nawiyah. Makanya ma'nawiyah yang 7 enggak didalili lagi. Kenapa? Sudah didalili sifat ma'ani. Artinya adanya sifat ma'ani itu menjadi dalil adanya sifat ma'nawiyah gitu loh. Maka ma'nawiyah enggak disebut apa, dalilnya ya ma'ani itu. Nah, ma'ani dalilnya apa? Ya kerjanya. Sudah kita sampaikan satu per satu. Wadhi arba'una akidatan, maka jumlahnya adalah 40 akidah. Yajibu lillahi ta'ala minhu ishrun, maka wajib dari yang 40 itu yang wajib bagi Allah ada 20. Arti wajib apa? Artinya wajib apa? Yang tidak pernah tiada pada zatnya Allah. Wa yantafi anhu ta'ala ishrun, dan meniadakan dan menolak yang tertolak bagi Allah, yang ternafikan bagi Allah itu juga ada 20. Apa itu? Yang mustahil. Mustahil apa? Sesuatu yang tidak akan pernah ada. Wa ishruna dalilan ijmalian, dan telah disampaikan pula 20 dalil secara ijmali. Wa kullu dalilin asbata sifatan wa yanfi dziddaha, maka 20 dalil itu yang secara ijmal itu tiap-tiap dalilnya mendalili sifat, menetapkan satu sifat dan mendalili menafikan lawannya. Wujud wajib, lawannya adam, dalilnya hudusul alam atau wujudul alam. Begitupun dalilnya qidam menjadi dalilnya hudus, dalilnya baqa jadi dalil mustahilnya fana, dalilnya mukhalafah menjadi dalil mustahilnya mumatsalah. Ini tiap-tiap apa sifat sudah diberikan dalil. Selesai. Terus tanbih, ada peringatan. Qala ba'duhum, berkata ulama, al-asya, adanya sesuatu itu, bahwa sesuatu itu apa? Sesuatu itu apa? Perkara itu apa? Hah? Apa perkara itu? Hah? Apa? Nah, iya, perkara itu apa? Apa-apa yang belum tertentu itu namanya perkara. Apa-apa yang belum tertentu itu namanya sesuatu. Kalau sudah tertentu, wujud, adam, ibarah, hal sudah tertentu namanya. Kalau masih ngomong sesuatu belum tentu, masih bisa ada, bisa tiada, bisa ibarah, bisa. Jadi mau dihukumi. Nah, yang mau dihukumi sesuatu lah, sesuatu ini suatu apa yang mau dihukumi. Kalau sesuatu mau dihukumi nggak bisa dihukumi karena belum tertentu gitu loh. Setelah tertentu baru mau dihukumi. Wujud mau dihukumi apa nih? Wajib. Kalau sesuatu itu hukumnya apa? Nggak bisa dihukumi karena belum tertentu gitu loh. Sesuatu itu ada 4, artinya perkara yang mau dijadikan, mau ditentukan itu ada 4. Yang pertama maujudat,
perkara yang maujudat, yaitu perkara yang ada, wa ma'dumat yang tiada, wa ahwal yaitu hal, wa i'tibarat adalah ibarah. Terus fal maujudat, yang namanya perkara maujudat, perkara yang ada, yang bangsa ada, itu apa sih? Kadzati Zaidin, contohnya zatnya si Zaid, alati taroha yang kamu lihat. Kamu bisa lihat si Zaid enggak? Nah, itu zatnya si Zaid namanya. Artinya bisa kamu ketahui secara dohir, Zaid itu maujud, Zaid itu ada gitu loh. Hah? Kalau kamu nggak jelas adanya Zaid, coba deketin Zaid, terus minta dikampleng sama Zaid gitu, biar jelas ente. Kalau Zaid itu ada gitu lah, ya dong biar jelas. Zaid nggak ada, sini sini. Tak kamplengnya biar jelas kalau Zaid itu ada, artinya sesuatu yang nyata, yang jelas, yang kamu lihat. Wal ma'dumat, ini maujudat ini ya termasuk pula nanti apa zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, ini juga termasuk perkara yang maujudat. Wal ma'dumat, perkara yang makdumat seperti apa? Kawaladika gobla ayakhluqa, anak kamu yang belum dimunculkan, namanya apa? Tiada. Ini secara zahir disebut tiada. Kenapa? Karena belum kelihatan mata. Cucu kamu, buyut kamu, maka belum kelihatan mata karena belum diciptakan, gitu dong. Kalau belum kelihatan mata itu seperti malaikat, nggak bisa diomong nggak ada, nggak bisa. Malaikat juga belum kelihatan. Nanti kalau sudah kelihatan diomong ada lah. Yang demikian nggak bisa diomong malaikat nggak ada, tapi terhijab atau gaib. Apa gaib itu? Sesuatu yang diberitakan tapi disembunyikan, namanya gaib. Saya punya permen, tapi kamu belum saya tunjukin, berarti masih apa? Si gaib permennya. Kenapa? Belum bisa dilihat, bukan nggak ada. Jadi jin juga gaib, malaikat gaib. Yang keberadaannya gaib itu tidak bisa dibuktikan, gitu loh. Satu yang gaib itu adanya tidak bisa dibuktikan. Coba ente bisa nggak deteksi malaikat coba? Pakai apa alatnya? Atau mendeteksi jin pakai apa alatnya? Ada. Atau kamu mau deteksi pertanyaan alam kubur bisa? Bisa? Nggak bisa dideteksi. Itu namanya apa? Gaib. Bukan cuma nggak kelihatan, tapi nggak bisa dideteksi. Kalau jantung kamu ada nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Gaib nggak? Gimana buktiin jantung? Pegang aja. Kalau adanya deg-degan, berarti ada jantungnya. Kalau enggak deg-degan, Budi Dharma. Lah kamu enggak ada deg-degan, mau ngapain lagi? Berarti enggak ada kerjanya kan? Terus Budi Dharma. Berarti jantung bisa dideteksi. Berarti bukan
Gaib lah. Allah ada enggak? Kelihatan. Gaib. Bisa dibuk, berarti bukan. Nah, gitu caranya. Kalau enggak bisa dibuktikan adanya namanya gaib. Jadi bicara maujudat. Zatnya si Zaid gimana buktiinnya? Kelihatan, mau dibuktiin segala. Kalau enggak percaya colok matanya, lu enggak ngelihat apa gitu. Makdumat yang belum ada. Belum ada gimana buktiinnya? Belum ada, adanya aja enggak ditemukan oleh indra. Terus wal ahwal, ada pula yang namanya hal. Apa itu? Kakau niqadiron, yaitu sesuatu yang di tengah-tengah antara ada dan tiada, namanya seperti contohnya qadiron. Terus wa'tibarat, dan ada pula namanya ibarah katubuti qiyam li Zaidin, seperti Zaid itu berdiri. Berdiri ini adalah gambaran bagi si Zaid. Zaid duduk, ini gambaran. Kalau qadir itu hal, kalau kudrat maujudat. Kalau kidam ibarah. Kok madu? Hah? Kidam enggak ada, sifatnya enggak ada. Ada, masa sifat kidam enggak ada, gimana sih? Cuma derajatnya bukan maujudat tapi ibarah. Fakok ibarah, qiyam binafsi ibarah. Kalau muridan hal, kalau wujud hal. Ini kita harus tahu yang 20 itu masuk kelompok mana saja. Nanti akan kamu pahami, seperti kamu tahu yang namanya pohon. Pohon itu ya ada batangnya, ada daunnya, ada rantingnya, ada bunganya, ada akarnya, ada. Kamu harus tahu, oh ini pohon nih, tapi ini rantingnya, oh ini semuanya sifat Allah. Oh tapi ini namanya ma'ani, ini namanya ma'nawiyah, ini namanya hal, namanya ibarah. Ini kamu harus tahu. Wa ala hadza, atas pendapat ini, yakni kauna al asya'i arba'atan, adanya isinya sesuatu itu ada 4. Jara Sanusiyu fi Sughra, ini yang dijadikan pendapat Imam As-Sanusi dalam kitab As-Sughra, yaitu Khosyah Sanusiyah yang sering kita baca. Sarah Sughra, ada sarah Wusta, ada sarah Kubro. Li'anau asbatal ahwal, karena beliau Imam Sanusi menambahkan ahwal, yaitu apa? Hal nafsiyah atau makna wiyah, ditambahkan masuk dalam kelompok sifat. Maka dengan penambahan ini waja'ala sifatil wajibati isyrin, maka menjadikan sifat yang wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Wajara fi ghairiha ala nafil ahwal wa wal haq, dan yang lainnya selain Imam As-Sanusi seperti Imam Asy'ari dan yang lainnya itu tidak memasukkan ahwal dalam kelompok sifat, hingga sifatnya Allah menjadi berapa? 12. Oh 13 gimana? Meniadakan hal maknawiyah dan hal nafsiyah. Hal maknawiyah berapa? 7. Hal nafsiyah 1. Jadi berapa? 8. Dinafikan 8. Yang 20 kurangi 8 berapa? 12.
Wa huwal haq, dan ini pendapat yang lurus, pendapat yang benar. Artinya jangan sampai Imam Sanusi yang benar, yang lain salah, atau yang lain benar, Imam Sanusi salah. Jangan begitu, semuanya adalah pendapat yang benar. Karena menambahkan hal menjadi jumlahnya berapa? 20. Kalau membuang hal jadinya 12. Fa'ala hadza takunu sifatu salasata asyar li'annahu yasqutu min hasabul ma'nawiyah wa ya kaunu ta'ala qadiran ila akhiriha falaysa lahu ta'ala sifatun tusamma kaunuhu qadiran li'annal haq nafyul ahwal. Fa'ala hadza takunul asya salasata maujudat wa ma'dumat wa i'tibarat, seperti membuang sifat qadiran dan yang lain-lainnya. Makanya mestinya juga 12 bukan 13, karena membuang sifat ma'nawiyah ahwal. Hal itu ada hal nafsiyah, ada hal ma'nawiyah. Maka menurut pendapat Imam Asy'ari, sesuatu itu ada berapa? 3, yaitu maujudat, perkara yang ada, ma'dumat, perkara yang tiada, dan amrun ibarah. Wa idza saqata minal 20 wajibat, maka apabila telah gugur dari, tidak termasuk dari 20 sifat yang wajib, sab'un ma'nawiyatun, yaitu 7 sifat ma'nawiyah, yaskutu minal adadi sab'un aidzon, maka lawannya sifat ma'nawiyah juga tidak dimasukkan di dalam sifat yang mustahil. Maka kalau wajibnya 12, mustahilnya juga 12. Aidzon falaisa hunaka sifatun tusama kaunu ajizan, berarti enggak ada sifat ajizan, mustahil karihan, mustahil jahilan, tidak ada. Fala yahtaju ila addiha, maka enggak butuh dimasukkan minal mustahilat, dalam perkara yang mustahil. Fayakunu mustahilatun salasata asyar aidon, maka mustahil juga 13. Ini nambahin wujud 13 ini. Kalau membuang hal semuanya jadinya 12. Maka 12 tambah 12 berapa? 24 tambah 1 jaiz 25. Jadi pendapat yang lain sifatnya Allah berapa? 25. Kalau Imam Sanusi 41. Gitu dong. Karena 20 tambah 1. Kalau yang lainnya berapa? Sifatnya Allah 25 ditambah apa? Sifat Nabi yang 4 wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, tambah 9 berapa? Jadinya 34. Wa hadza in udal wujud sifatan, maka ini apabila memasukkan wujud sebagai sifat. Wa huwa ra'yu ghairi Asy'ari, dan itu pendapat selain dari Imam Asy'ari, membuang hal tapi memasukkan wujud. Ini pendapat selain Imam Asy'ari dan selain Imam As-Sanusi. Wa amma ala ra'yi Asy'ari, adapun atas pendapat Imam Asy'ari, fal wujud ainul maujud, maka wujud adalah ainul maujud, perkara yang sama dengan zat. Fa wujudu ta'ala ainu dzatihi, maka wujudnya Allah adalah zatnya Allah, sama.
Fa yakunu wujud laisa bi sifatin, maka wujud bukanlah sifat, maka dibilang sebagai apa? Zat. Ngomong wujud maknanya sama, kata Imam Asy'ari. Wujudnya zat, zatnya si Zaid itu makna sama gitu loh. Fatakunu sifatul wajibatul itsnata asyar, maka kalau begitu sifat yang wajib bagi Allah ada 12. Al-qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadis wa qiyamuhu binafsih. Maka dihitung dari mulai qidam, bukan dari wujud kalau begitu. Wa yu'abaru anha bi istighna. Imam Asy'ari masukkan qiyamu binafsih dengan sifat istighna mutlaq. Wal wahdaniyah wal qudrat wal iradat wal ilmi wal hayat wa sam'i wal basar wal kalam, jumlahnya ada 12. Wa tasqutu ma'nawiyah, maka tidak dimasukkan sifat makna li'anna thubutaha mabniyun 'alal qauli bil ahwal wal haq khilafuhu. Maka maknawiyah itu adalah ditetapkan terbangun atas pendapat yang memasukkan sifat ahwal wal haq, dan yang benar yang menjadi pendapatnya jumhur adalah yang memasukkan, yang menolak adanya ahwal, artinya tidak memasukkan hal sebagai kelompok sifat. Wa idza aradta an tu'allima sifati ta'ala lil ammah. Nah, bila kamu hendak mengajarkan sifat-sifat Allah kepada orang-orang awam, fa'ati biya asma'an mushtaqatan minas sifatil madhkurat, maka cukuplah kamu mengajarkan sifat-sifat atau nama-nama yang berasal dari sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, yaitu yang 12 sifat. Fayuqalu innallaha ta'ala mawjudun qadimun mukhalifun lil hawadis mustaghnin an kulli ma siwa qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun wa yu'allimuna addadaha, dan ajarkan pula lawannya. Kalau kita mau ngajarin apal-apalan untuk anak-anak kita gitu loh. Nah, ini apalin apa? Allahu maujudun, qadimun, mukhalifun. Ini apa? Tatanan nama-nama yang diapalkan untuk anak-anak kita bagi orang amah, bagi orang-orang yang awam. Maka anak-anak kita sudah terbiasa ngaji wujud qidam bako, sudah hafal di musola-musola. Hafal nggak boleh? Hafal? Hafal. Nanti di musola-musola dulu tiap-tiap sore, tiap maghrib, tiap subuh itu wujud qidam bako mukhalafatul lil hawadis. Sekarang isinya diganti sama yang lain-lain lagi yang dianggap itu bukan jadi kepentingan, padahal ini dasar doktrin pertama untuk anak-anak kita mengenal sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat para rasul. Wa'lam anna ba'dal asyakh farraqa bainal ahwali wal i'tibar. Tahuilah bahwa sebagian daripada guru-guru itu memisahkan, membedakan antara hal dan ibarah. Kalau Imam Asy'ari menjadikan sama, ngomong hal, ngomong ibarah itu sama. Qadiron itu apa? Oh, qiyamul qudrat, digambarkan adanya sifat qudrat, maka disebut qadiron. Maka qadiron disebut amrun ibarah bagi Imam Asy'ari. Maka sebagian mengatakan oh beda, ada ibarah sendiri, ada hal sendiri. Faqala, maka mereka berkatakan halu, yang namanya hal wal ibaru
kullu minhuma ghairu maujudin. Kedua-duanya hal dan ibarah itu bukan perkara yang wujudi, artinya bisa dilihat, wala ma'dumin, dan juga bukan perkara yang ma'dumin, yang belum diciptakan, yang enggak ada sama sekali. Balahu tahaqqukun fi nafsihi, tapi keduanya itu adalah sesuatu yang punya kepastian, atau pada kenyataan itu ada kepastian pada kenyataannya. Lahu tahaqqukun fi nafsihi illa, kecuali anal hala lahu ta'alluqun, yang namanya hal itu punya tuntutan, wa qiyamu bidzat, dan berdiri pada satu zat, wal i'tibar la ta'alluqa lahu bidzat, maka dia tidak punya tuntutan pada zat. Ini bedanya nih. Kalau hal apa? Kalau hal apa? Punya ta'alluq, artinya punya tuntutan, nuntut. Hal maknawiyah ya nuntut apa? Qadira nuntut kudrat, adanya muridah nuntut iradah, adanya aliman nuntut ilmu. Tapi kalau ibarah seperti gerak itu enggak nuntut apa-apa. Oh, yang bergerak harus yang hijau, yang bergerak harus yang berdiri, yang bergerak harus yang duduk, nuntut enggak? Enggak. Makanya dibedakan mana ibarah, mana hal. Maka dari pendapat ini diambillah, oh perkara itu atau sesuatu itu ada 4 setelah ditemukan perbedaannya antara hal dan ibarah. Maka maujud, ma'dum, ibarah, masuk lagi adalah hal. Wa yuqalu innal i'tibara, dan dikatakan pula sungguhnya ibarah itu yatahaqqaqu fi ghairil adhan, sungguhnya ibarah itu adalah punya kenyataan di luar hati. Wa turidhu alaihi, maka ini ada bantahan, bi anal i'tibar sifatun, sungguhnya i'tibar itu adalah sifat. Wa idza kana la ta'alluqa lahu bidzat, dan jika adanya itu tidak ta'alluq, tidak menuntut kepada zat, wa yatahaqqaqu bi ghairi adhan, dan tidak ada kenyataannya di dalam hati, fa aina mausufuhu, maka di mana mausufnya si ibarah itu. Wasifatu la tagumu binafsiha, dengan sifat tidak bisa berdiri sendiri. Bala budalahu min mausuf, tapi tidak harus menuntut pada mausuf yang disifati. Wal haq annal i'tibarat la tahaqquqan laha illa fi dzihni. Maka yang jadi kesimpulan bahwa ibarah itu tidak punya kenyataan kecuali hanya di dalam hati, hanya dipahami. Kalau mau dinyatakan ya enggak ada, bukan maujudat. Yang bisa dinyatakan apa? Ya, maujudat. Lah hal juga enggak bisa dinyatakan, tapi hal punya tuntutan. Kalau ibarah tidak bisa dinyatakan tapi enggak punya tuntutan. Ini perbedaan antara hal dan ibarah. Wa ya kismani, maka ibarah itu ada 2. Al-i'tibarun ikhtiraiyun, ada i'tibar ikhtira'i, ada i'tibar intizai. Apa itu i'tibar ikhtira'i? Ikhtira'i adalah huwaladzi la aslalahu fil wujud, kafardika karim jahilan wa jahila aliman. Seperti kamu menggambarkan sesuatu yang bukan sesuai dengan kenyataannya,
bukan sesuai dengan keadaan aslinya. Kayak contoh, kamu gambarin apa? Ada mobil, pakainya HP, maunya ini ada mobil ya dari sini. Itu kan bukan mobil. Iya wong, ini ibaroh, ini menggambarkan, tapi penggambaran yang tidak sesuai. Kayak ada orang apa? Ada orang yang karim, ada orang baik. Kamu contohkan sebagai orang yang pelit. Ini umpamanya ya, ada orang pelit padahal dia orang yang karim, maka berarti contohnya contoh yang tidak sesuai gitu loh, maksudnya ibaroh yang tidak sesuai. Jadi ibaroh ada dua, ada ibaroh yang sesuai, ada ibaroh yang tidak sesuai. Tadi ibaroh yang tidak sesuai. Adapun ibaroh yang sesuai, al-intizai wa huwa alladzi lahu aslun, yang sesuai dengan asalnya, fil kharij, pada kenyataan. Kathubuti qiyab li zaidin fa innahu muntazaun min qaulika zaidun qaimun fatisafu zaidin bil qiyam sabitun al kharij. Seperti contohnya kamu mengatakan Zaid itu berdiri. Nih namanya ya, Zaid itu berdiri. Yang kayak apa berdiri? Ya, Zaid memang keadaannya sedang berdiri, maka berdiri itu berarti contoh ibaroh yang sesuai gitu loh. Kayak gambarkan Allah itu qadiron. Contoh yang sesuai, kenapa? Karena adanya sifat kudrat, itu namanya ibaroh yang sesuai. Allah itu ya alimun. Kenapa sih? Karena punya sifat ilmu. Maka ini ada dua macam ibaroh. Ada ibaroh yang sesuai, ada ibaroh yang tidak sesuai atau mengada-ngada. Tapi ya dipahami, bukan terus nggak dipahami. Jangan, kalau ibaroh yang mengada-ngada nggak bisa dipakai. Ya bisa dipakai, kalau harus nyontohin yang aslinya repot. Mobil dari sini ya, ambil mobilnya dulu kamu, ini mobil, oh ya repot. Namanya jadinya apa? Adegan rekayasa itu di sono, itu di kepolisian, apa namanya itu? Oh, TK ulang, TKP. Nah, itu namanya aslinya digambarkan. Itu pun bukan asli, apa? Namanya yang jadi pembunuh sudah mati, digambarkan ini ya, ini waktu dibunuh, kan nggak aslinya itu gitu loh. Nah ini orang yang lain, ini namanya sesuatu penggambaran yang tidak sesuai. Atau tadi ini ada mobil dari sini, motor di sini, wow nyerempet, motornya loncat, nah, penggambaran yang tidak sesuai. Ada penggambaran yang sesuai lah. Semua penggambaran yang menjadikan, yang dibicarakan dalam sifat-sifat Allah, semua penggambaran yang sesuai gitu loh. Kidam, apa sih kidam? Gambaran sesuatu yang tidak ada permulaannya. Memang Allah itu enggak ada permulaannya, digambarkan dengan kidam. Bako apa? Enggak ada akhirnya, memang Allah enggak ada, maka penggambaran yang sesuai namanya intizai. Jadi kita harus bisa bedain nih, ada hal, ada ibaroh. Kalau hal punya tuntutan sesuatu, kalau ibaroh tidak punya tuntutan tapi bisa ditemukan pada kenyataannya. Z gerak, apa sih gerak itu? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti ibaratnya ibarat apa ini? Yang sesuai. Kemudian kita akan bicara akidah yang berikutnya, yaitu al-hadiyatu wal arbaun, yang ke-41 insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب توبة توصل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سؤلي صلى ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.